Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita masuk dalam seri ke-23, masih dalam pembahasan kunci meraih terobosan melalui kitab Pengkhotbah. Minggu yang lalu kita sudah mengakhiri kitab Amsal, tetapi malam hari ini kita masuk dalam kitab Pengkhotbah. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 2, ayat ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Pengkhotbah pasal 2, ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-9 dikatakan demikian firman Tuhan. Aku mempunyai banyak budak laki-laki, kata si pengkhotbah, dan perempuan baik yang telah kubeli maupun yang lahir dari rumahku. Aku juga memiliki binatang ternak jauh lebih banyak daripada siapapun yang pernah ada di Yerusalem sebelum aku. Ayat selanjutnya, aku juga mengumpulkan bagiku perak dan emas, dan harta dari upeti raja-raja, serta dari daerah-daerah kekuasaan. Aku menyediakan bagiku para biduan dan biduanita yang menyenangkan anak-anak manusia, seperti alat-alat musik, juga istri dan para selir. Oleh karena itu, aku menjadi besar dan semakin bertambah besar dari siapapun yang pernah ada di Yerusalem. Juga hikmatku tetap bersamaku. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap dari manusia pada dasarnya pasti merindukan dan ingin mengalami yang namanya terobosan di dalam kehidupannya. Amin. Saudara dan saya pada dasarnya merindukan, bahkan bukan hanya merindukan, tetapi kita ingin mengalami yang namanya terobosan dan kesuksesan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang namanya keberhasilan, yang namanya kelimpahan, yang namanya sukacita dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara dan saya sama-sama rindu untuk hidup dalam kelimpahan Tuhan. Setiap hari kita berkelimpahan, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kemurahan Tuhan, kelimpahan kebaikan Tuhan. Dan apa saja yang kita perlukan Tuhan sudah sediakan. Inilah yang kita rindukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada banyak juga Bapak Ibu Saudara dan saya rindu untuk hidup dalam yang namanya keberhasilan. Rindu rumah tangganya berhasil, rindu ingin melihat suaminya berhasil, punya jabatan yang baik di kantor, punya penghasilan yang luar biasa, rindu lihat karir istrinya berhasil, rindu lihat pelayanannya berhasil, rindu lihat dagangannya, usahanya, pekerjaannya dibuat berhasil. Pada dasarnya, saudara dan saya sebagai manusia biasa ingin mengalami yang namanya terobosan dan keberhasilan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ini nggak salah, ini nggak dosa, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ini kerinduan yang alamiah, ini kerinduan yang natural. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kesuksesan, keberhasilan, kelimpahan, dan terobosan bukanlah hal yang utama dalam hidup kekristenan. Sama-sama katakan dengan saya, terobosan, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan bukanlah hal yang utama dalam iman kekristenan. Kita butuh sukses, kita harus sukses, kita butuh uang. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan, untuk menjalani hidup ini, kita butuh yang namanya kelimpahan, kita butuh yang namanya keberhasilan, tetapi itu semua bukan menjadi fondasi dasar iman percaya. Amin. Bukan hal yang utama dalam iman kekristenan. Nah, yang utama dalam iman kekristenan adalah ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, yang paling terutama. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, yang paling terutama dalam iman kekristenan saya adalah saya membangun hubungan dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika saudara dan saya membangun hubungan dengan Tuhan, di situ saudara akan melihat anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Orang dunia butuh terobosan, kita juga butuh terobosan. Orang dunia butuh berkat, kita juga butuh berkat. Nah, yang membedakan orang dunia dengan kita adalah kita memiliki hubungan spesial dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Karena pengkhotbah bilang, pengkhotbah yang menulis kitab pengkhotbah ini,
semua yang ada di muka bumi ini adalah sia-sia. Manusia kerja siang malam punya harta, sama seperti usaha orang menjaring angin. Jadi, saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang paling penting, yang paling utama dalam hidup orang percaya, dalam hidup kekristenan, ketika saudara dan saya build the relationship with Jesus Christ as our Lord and as our Savior. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita bangun, kita establish hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudara nggak kaget-kaget ketika melihat keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Waduh, varian makin hari makin baru aja. Waduh, penularan virus di mana-mana. Waduh, cari uang sekarang susah, Pastor. Waduh, mau dagang apa-apa susah. Kita udah nggak takut karena kita punya hubungan yang erat sama Tuhan. Orang-orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan, orang-orang ini akan tetap kuat ketika dia menghadapi badai. Orang-orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan, dia akan tetap kuat ketika melihat lingkungan sekitarnya, keadaannya tidak baik. Orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, ketika dia difitnah, ketika dia dihianati, ketika dia dijahati, ketika dia diremehkan, direndahkan, maka dia tidak akan bertindak arogan. Tapi dia percaya Tuhannya akan melindunginya, Tuhannya akan membelanya, Tuhannya akan menyertai perkaranya, dan Tuhannya akan selalu memberkati kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya, Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dalam kunci meraih terobosan di seri ke-23 ini, dalam kitab pengkhotbah. Nah, dalam meraih terobosan, maka saudara dan saya memerlukan beberapa aspek. Mari kita lihat aspek-aspek apa saja yang kita perlukan dalam saudara dan saya meraih terobosan tersebut. Yang pertama, Pengkhotbah 3 ayat 11a dikatakan demikian. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan siaran langsung ini. Dikatakan demikian dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a. Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada saatnya. Sekali lagi ya. Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada saatnya. Jadi aspek yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam saudara dan saya ingin meraih dan mengalami yang namanya terobosan, keberhasilan, kesuksesan, maka aspek yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sabar dalam menanti waktunya Tuhan. Firman jelas berkata, Tuhan telah menjadikan segala sesuatu indah pada saatnya. Indah pada waktunya Tuhan. Terjemahan baru mengatakan demikian. Segala sesuatu yang dijadikan Tuhan indah pada waktunya. Jadi aspek yang pertama yang perlu saudara dan saya perhatikan untuk meraih mengalami terobosan adalah sabar dalam menanti waktunya Tuhan. Hari-hari ini banyak orang Kristen, hari-hari ini banyak anak Tuhan, hari-hari ini banyak pelayan-pelayan Tuhan nggak sabar nunggu waktunya Tuhan. Mereka ambil jalan pintas, mereka ambil jalan-jalan yang penting. Saya kaya, saya terkenal, saya hebat, saya punya rumah, saya punya suami, saya punya istri, saya punya segala-galanya yang orang lain nggak punya. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini hidupnya seperti itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Padahal firman nggak ajarin begitu. Firman justru mengajarkan kita Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang bersifat instan akan menghasilkan hal-hal yang instan juga. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu yang dihasilkan instan, ya, yang dicapainya instan, akan menghasilkan hal-hal instan juga. Hari-hari ini banyak orang ingin viral hidupnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hidup kekristenan bukan memviralkan diri, tapi hidup kekristenan memviralkan Yesus Kristus. Sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai pribadi yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh mujizat, dan lain sebagainya. Sayangnya banyak hari-hari ini orang Kristen, kalau lagi sakit, dia cari paranormal, dia cari dukun, dia cari pengobatan alternatif lainnya. Dia nggak sabar menanti waktunya Tuhan dengan doa. Dia nggak sabar, dia nggak percaya bahwa Tuhan Yesusnya berkuasa untuk menyembuhkan. Bahkan firman berkata, oleh bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada banyak
Anak-anak Tuhan, khususnya perempuan-perempuan, yang pada akhirnya nggak sabar menanti waktunya Tuhan. Akhirnya dia ngambil laki orang lain. Akhirnya dia nikah sama laki-laki yang udah bersuami. Kadang-kadang orang tuanya juga nasihatinya juga salah. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, Ci. Mama rela daripada kamu jadi perawan tua. Mendingan kamu nikahin aja si Bambang, walaupun si Bambang udah punya istri. Nggak apa-apa lah, Tuhan juga udah tahu kamu udah umur 37. Udahlah nikahin aja. Nah, orang-orang yang sukanya instan, orang-orang yang tidak menunggu waktunya Tuhan, dia akan mengambil jalan-jalan setan. Sekali lagi saya ucapkan, orang-orang yang tidak mau menanti waktunya Tuhan dengan sabar, dia akan mengambil jalan-jalan setan. Dia akan potong kompas. Dia akan mengambil jalan pintas. Dia akan mengambil jalan-jalan instan. Dia mau laki orang kek, dia mau suami orang kek, mau dia udah punya bini kek, mau udah punya anak kek. Yang penting dia suka saya suka dia, saya udah umur 37, ya udah saya nikah. Jadi bini yang kedua. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, dalam meraih terobosan, kita nggak bisa mengambil jalan pintas. Amin. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, nggak ada jalan pintas. Semua indah pada waktunya Tuhan. Kunci yang pertama, saudara dan saya harus sabar dalam menanti waktunya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus sabar. Saya harus sabar menanti waktunya Tuhan. Saudara, kalau saudara tanya sama saya, Pastor enak sih nggak ngerasain. Saya ngerasain, saudara. Saya ngerasain apa yang namanya tidur di lantai bertahun-tahun. Tidur di lantai bertahun-tahun hanya beralaskan selimut. Bayangin, saudara. Tapi saya mau sabar menanti prosesnya Tuhan. Saya mau sabar supaya saya bisa cerita. Kenapa Tuhan mau kita sabar menanti waktunya Tuhan? Agar ketika nanti kita diberkati, kita mengalami terobosan, kita mengalami kelimpahan, kita mengalami keberhasilan, kita mengalami kesuksesan, kita pada akhirnya mengingat segala kebaikan Tuhan. Amin. Kalau saya bisa kaya, kalau saya bisa terkenal, kalau saya bisa viral, kalau saya bisa menjadi berkat, kalau saya bisa berkelimpahan, kalau saya bisa pergi ke luar negeri, kalau saya bisa punya istri yang cantik, suami yang ganteng, yang tampan, yang takut akan Tuhan, semua hanya karena kemurahan dan kasih karunia-Nya. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya rohaniawan, bukan karena saya serajin baca firman, tapi semata-mata karena kasih Tuhan dan waktunya tepat pada hidup saya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sabar menanti waktunya Tuhan. Ada banyak orang sakit nggak sabar. Banyak orang komplain sama saya. Mungkin bukan hanya sama saya, tapi sama pendeta-pendeta kesembuhan. Saya udah sering ikut doa kesembuhan, Bapak. Saya sudah sering ikut doa mujizat, Bapak. Tapi sampai hari ini saya nggak disembuh-sembuhkan. Apa saya punya dosa? Apa saya nggak layak? Apa saya nggak mampu terima mujizat? Bukan. Masalahnya semuanya waktunya Tuhan. Maunya Tuhan, bukan maunya saudara, bukan maunya saya. Tapi semua waktunya, siapa Bapak Ibu? Waktunya Tuhan. Saudara mau didoain dari pendeta Amerika ke, mau didoain dari pendeta Israel ke, mau didoain pendeta terkenal ke, mau ditumpang tangan ke, mau ditumpang kaki ke, mau disiram minyak urapan 1 drum ke, mau minum air hangat 1 gelas, 2 liter, 5 ember. Kalau Tuhan bilang belum sembuh, saudara nggak sembuh. Tuhan jahat dong? Bukan. Waktunya Tuhan indah. Amin. Jadi kalau buat Bapak Ibu Saudara yang bertanya-tanya kepada saya, Pastor, saya udah ikut ibadah kesembuhan, saya udah ikut ibadah mujizat, saya udah ikut ibadah-ibadah pemulihan, kok sakit saya nggak sembuh-sembuh, kok saya nggak terima mujizat, kok mata saya belum bisa melihat, telinga saya belum bisa mendengar, kok saya masih lumpuh, apa yang salah? Tidak ada yang salah, semuanya sesuai waktunya Tuhan. Amin, saudara. Begitupun juga dengan Bapak Ibu Saudara para pengusaha. Saudara yang sudah rajin, saudara yang sudah bekerja siang malam, tapi sepertinya kan sepertinya tidak sama dengan, bukan? Sepertinya kayaknya kok saya susah kaya, sepertinya kok saya kok lama ya diangkat Tuhan, dipromosikannya, terkenalnya lama. Sabar, sama-sama katakan dengan saya harus sabar. Amin. Saudara, ada banyak orang bilang sama saya, Pastor Verona, kalau live Facebook tuh yang nonton ribu-ribuan ya.
Yang nonton itu ribu-ribuan, sampai 9.000, sampai 9.500. Saya nggak tahu malam hari ini berapa yang tonton nih. Berapa? Ada 5.600. Kok bisa ya gereja-gereja lain tuh cuman sedikit yang nonton. Pendeta-pendeta lain tuh cuman sedikit yang nonton. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya juga sabar. Kalau saudara ikutin saya video ini dari awal live streaming. Dari awal live streaming saudara ikutin siaran langsung saya. Saya mulai dari 10 orang, dari 15 orang, dari 10 penonton, 25 penonton, 75 penonton. Kenapa saya suka sebut nama Ibu Olin yang dari Malaysia? Karena memang dia setia dari awal. Kenapa saya suka sebut nama Ibu Tasya dari Kendari? Karena memang dia setia dari awal mengikuti. Dari tahun lalu zaman pandemik dia setia mengikuti. Bahkan ada beberapa lagi nih nama-nama yang setia yang suka tag di Instagram saya. Saya mengucap syukur, terima kasih. Buat saudara-saudara yang kasih bintang, saya mengucap syukur, berterima kasih. Saya tidak semerta-merta langsung besar dikenal orang. Enggak, saudara. Saya tidak semerta-merta langsung diri di depan ribuan orang. Enggak. Saya sabar menanti waktunya Tuhan. Saya sabar ngepel gereja, rumah Tuhan saya pelin. Saya sabar nyapu gereja. Saya sabar bawa-bawain tas pendeta. Saya sabar dimarah-marahin sama senior saya. Semuanya saya sabar menanti waktunya Tuhan. Dan tepat indah pada waktunya Tuhan. Tahun 2018 saya dipanggil Tuhan untuk menggembalakan gereja. Sejak saat itulah saya mulai melihat penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, terobosan serta mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Semuanya sabar. Dalam rumah tangga kita harus sabar menanti waktunya Tuhan. Dalam meraih kesembuhan kita harus sabar menanti waktunya Tuhan. Dalam hal jodoh kita harus sabar menanti waktunya Tuhan. Dalam menanti anak, kehamilan, kita harus sabar menanti waktunya Tuhan. Dalam berbisnis, berdagang, berusaha, berjualan, kita harus sabar menanti waktunya Tuhan. Sampai tepat kita diberkati dan kita mengalami kelimpahan. Kita harus sabar menanti waktunya Tuhan. Ada banyak orang tanya sama saya, kapan sih ini masalah virus ini berakhir Pak Pendeta? Kapan sih mau sampai kiamat kita begini? Sabar. Orang yang sabar menanti waktunya Tuhan, dia akan melihat. Dia akan melihat berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupannya. Dia akan melihat terobosan terjadi dalam kehidupannya. Dia akan melihat dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang, Pastor, saya mau sembuh dong, saya mau sembuh dong. Sabar. Jantung saya mau sembuh, sabar. Sakit saya mau sembuh, sabar. Kalau hari Rabu belum sembuh, ibadah doa mujizat, ikut hari Jumat. Hari Jumat belum sembuh, ikut hari Minggu. Belum sembuh, ikut terus. Sampai pada akhirnya Tuhan menyatakan kasih-Nya dan anugerah-Nya. Hari ini engkau sembuh. Hari ini engkau hamil. Hari ini engkau dipulihkan. Hari ini engkau diberkati. Hari ini engkau dapat jodoh. Hari ini engkau hidupnya aku angkat naik. Aku promosikan. Kuncinya sabar. Amin. Yang kedua, aspek yang kedua dalam kita meraih terobosan. Lihat Pengkhotbah pasal 5 ayat 10. Pengkhotbah pasal 5 ayat 10 dikatakan demikian. Barang siapa yang mencintai uang, tidak akan dipuaskan oleh uang. Wah, ngeri nih. Demikian pula orang yang mencintai kekayaan, tidak akan dipuaskan oleh penghasilan. Semuanya adalah kesia-siaan. Aspek yang kedua yang harus kita perhatikan dalam kita meraih terobosan. Selain kita sabar menanti waktunya Tuhan, yang kedua adalah milikilah hati yang penuh dengan ucapan syukur. Halo? Halo? Milikilah hati penuh ucapan syukur. Ada banyak orang berkata sama saya, Pak, andai aja saya kaya, Pak. Saya akan bersyukur setiap hari. Loh? Yang konseling sama saya itu orang-orang kaya semua, bos. Yang konseling sama saya itu orang-orang banyak duit, Bu, Pak. Tapi hidup mereka tidak bersyukur. Bahkan ada seorang ibu yang kaya raya sekali. Sampai dia bilang begini sama saya, Pastor Verona, rumah saya besar. Mobil saya ada 5. Rumah saya bertingkat. Luar biasa, saya mewah, saya kaya. Tapi saya kosong.
Saya mau mati saja. Saya mau minum racun saja. Saya mau minum baygon saja. Ternyata saya baru tahu kalau orang kaya itu minumannya baygon, Bapak Ibu Saudara. Baru tahu saya. Saya mau minum baygon. 2 kali dia mau minum baygon. Apa itu baygon? Buat teman-teman yang di luar negeri, baygon itu adalah racun nyamuk. Racun untuk membunuh serangga. Jadi mau diminum. Racun untuk membunuh serangga itu mau diminum. Dia kaya loh, istrinya ini. Yang konseling sama saya. Dia kaya, saudara. Kalau kasih persembahan 5 juta, 4 juta, 3 juta, 1 juta, perpuluhan 8 juta, 10 juta, dia kaya. Tapi dia nggak penuh dengan ucapan syukur. Halo Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Firman jelas berkata, barang siapa yang mencintai uang tidak akan dipuaskan oleh uang. Demikian pula orang yang mencintai kekayaan tidak akan dipuaskan oleh penghasilan. Kaya dosa nggak? Kaya nggak dosa. Orang kaya itu nggak dosa. Yang dosa itu orang kaya punya hati yang sirik. Itu dosa. Miskin dosa nggak? Miskin nggak dosa. Yang menjadi dosa ketika kita miskin punya hati iri sama orang. Itu dosa. Jadi kaya dan miskin itu tidak dosa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Banyak uang tidak dosa. Tetapi firman berkata, barang siapa yang mencintai uang tidak akan dipuaskan oleh uang. Artinya begini. Saudara boleh punya uang banyak. Saudara boleh jadi orang terkenal. Saudara boleh saja orang yang berpangkat, berkedudukan tinggi. Saudara boleh saja pendeta terkenal. Tapi kalau hati saudara dan saya tidak dikuasai dengan ucapan syukur, saudara akan kering, saudara akan kesepian, saudara akan merasa sendiri, dan saudara akan merasa asing sendiri. Sampai sini ngerti Bapak Ibu Saudara? Amin? Oleh karenanya aspek yang kedua, kalau saudara dan saya ingin meraih terobosan, hati saudara penuh dengan syukur. Harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini aku boleh makan. Terima kasih Tuhan, hari ini aku nggak tertular virus. Terima kasih Tuhan, hari ini daganganku laku, ada yang beli meskipun nggak banyak. Nah ini saudara. Orang kalau hatinya nggak ada ucapan syukur, repot. Mau duit banyak segunung kek, mau mobilnya banyak kek, mau namanya terkenal kek. Orang kalau hatinya nggak ada ucapan syukur, akan cenderung diisi dengan amarah, kebencian, sungut-sungut, dan emosi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang yang hatinya nggak penuh dengan ucapan syukur, akan cenderung hidupnya dipenuhi dengan marah-marah, emosi, terus hal-hal yang negatif. Bawaannya marah tiap hari. Bawaannya ketakutan tiap hari. Meskipun kita nggak punya harta, meskipun kita nggak kaya-kaya amat, meskipun kita nggak terkenal, tapi hati kita penuh dengan ucapan syukur. Sama seperti pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Yesusku. Dia bersyukur. Ada banyak orang nggak bersyukur. Kenapa sih saya sakit? Kenapa sih saya belum hamil-hamil? Kenapa sih suami saya nggak kaya? Kenapa sih saya miskin? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saya omongin nih, saya ceritain kepada saudara, bahwa banyak tuh orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya rumah mewah, orang-orang yang punya mobil banyak, harta yang berlimpah, yang sering keluar negeri, hidupnya juga nggak selalu seindah yang seperti Bapak Ibu Saudara bayangkan kok. Oleh karenanya firman bilang, penuhilah hati kita dengan ucapan syukur. Amin. Bersyukurlah senantiasa selalu, kata firman Tuhan. Bersyukur saudara. Bersyukur itu satu ungkapan ekspresi hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya masih sehat. Saya masih diberi makan. Walaupun saya sakit, saya yakin aku pasti sembuh. Amin. Ada banyak orang tuh, aduh, setiap hari uring-uringan. Setiap hari ngeluh, aduh hari ini saya lagi nggak masak nih. Ini bayar uang anak sekolah bagaimana nih? Ya, Bu, bayar uang anak sekolah bagaimana? Ada banyak orang di luar sana, anaknya nggak sekolah. Jadi tukang sampah di pinggir jalan, Bu. Pak. Aduh, Pak Pendeta, ini bayar kontrakan bagaimana nih? Bayar kos-kosan bagaimana nih? Pak, Ibu, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan.
Ada banyak orang di luar sana yang tidak punya rumah, yang tidur seperti gelandangan, tidur di depan toko, tidur di pinggir jalan, dingin kedinginan, panas kepanasan, hujan kehujanan. Mereka nggak seberuntung saudara yang masih punya kemampuan finansial untuk kontrak rumah, untuk sewa kos-kosan, meskipun bayarnya telat. Kenapa sih kita nggak belajar mengucap syukur? Terima kasih Tuhan, walaupun saya belum bayar kos-kosan, walaupun saya belum bayar kontrakan, walaupun saya belum bayar cicilan, walaupun saya belum bayar sekolah anak saya percaya Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan buat mujizat, karena Tuhan berfirman, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi hidupku akan disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Ini yang benar. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bukannya malah kita komplain. Saya umur udah 27, Pak Pendeta. Mau 30, belum punya jodoh. Orang-orang udah pada nikah, orang-orang udah pada kawin, orang-orang udah pada enak hidupnya, saya masih jomblo, single. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Daripada saudara mengeluh bersungut-sungut, serta menggerutu di hati dan di mulut, akhirnya kita diprovokasi oleh setan. Akhirnya kita diprovokasi oleh iblis. Tuh kan Tuhan kamu nggak denger, tuh kan Tuhan kamu jahat, tuh kan kamu kan mandul, tuh kan kamu belum punya anak, tuh kan kamu belum sembuh-sembuh. Saudara ya, saya mau kasih tahu nih, orang yang bersyukur, dia akan banyak mengalami mujizat Tuhan. Orang yang senang bersyukur, dia akan melihat pertolongan Tuhan. Orang yang senang bersyukur setiap pagi, dia akan melihat penyertaan Tuhan. Makanya kalau dari bangun tidur, biasakan berdoa. Jangan bangun tidur, HP mana HP? HP mana HP? Instagram mana Instagram? TikTok mana TikTok? Twitter mana Twitter? Google mana Google? Detik news gitu. Bangun pagi, tutup mata, lipat tangan. Nggak apa-apa, mulut masih bau mulut, badan masih bau badan. Bangun pagi, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini saya masuk hari yang baru. Hari ini saya melihat hari yang baru. Karena ada banyak orang yang Tuhan tidak izinkan untuk melihat hari ini. Halo? Saudara masih mau komplain sama Tuhan. Ada banyak sekali orang yang tidak diizinkan Tuhan untuk ada di hari ini. Apalagi besok. Ada banyak jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran orang yang tidak diizinkan Tuhan untuk melihat hari esok. Untuk menikmati hari esok. Meskipun hari esok itu ada masalah di dalamnya. Ada berkat di dalamnya. Ada tantangan di dalamnya. Tetapi tidak semua orang diizinkan Tuhan. Ada yang mati karena penyakit virus. Ada yang mati karena penyakit jantung. Ada yang mati karena tertabrak, tertembak, kena bencana, dan lain sebagainya. Tapi bersyukur saudara dan saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan hari ini dan boleh melihat hari esok. Dan mengalami berkat hari esok. Terus saudara mau bersungut-sungut sama Tuhan. Kalau saudara mau lihat kesuksesan, saudara mau lihat keberhasilan, saudara mau lihat terobosan, pastikan hati kita penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih, aku bersyukur Tuhan Yesus. Hari ini aku masih bisa lihat istriku, aku masih bisa lihat suamiku, bisa melihat anak-anakku, aku masih bisa makan walaupun cuma dengan nasi sama tempe. Bersyukur, saudara. Amin. Saya bersyukur, saudara. Berapapun yang nonton saya, makanya saya sering posting. Terima kasih Tuhan Yesus buat 15 orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat 9.000 orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat 5.000 orang. Saya bersyukur terus. Ada atau tidak ada yang memberikan persembahan bagi gereja JCC, saya bersyukur Tuhan. Gereja ini punya Tuhan, saya bersyukur. Sakit atau nggak sakit, bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Karena ketika saudara mulai bersyukur, iblis tidak bisa provokasi hidup kita. Ketika kita mulai bersyukur, iblis tidak bisa merekayasakan hidup kita. Ketika kita mulai bersyukur, iblis tidak bisa serang perasaan dan pikiran kita. Ketika kita mulai bersyukur, kita akan melihat
kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita mulai bersyukur, kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai dengan ucapan syukur setiap pagi, siang, sore, malam hari, kita akan melihat pembelaan Tuhan, penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan setiap hari nyata dalam kehidupan kita. Amin. Orang lain boleh ketakutan, orang lain boleh ngeri, tapi kita menaikkan ucapan syukur. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, aku bersyukur Yesus, Engkau pasti menyertai hidupku, Engkau pasti memberkati hidupku, Engkau pasti menjaga hidupku, Engkau pasti memelihara hidupku. Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib, sama seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kunci yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Kunci yang terakhir. Aspek yang ketiga dalam meraih terobosan. Pengkhotbah 6 ayat 2. Pengkhotbah 6 ayat 2 dikatakan demikian. Seseorang yang kepadanya telah Elohim karuniakan kekayaan, kemakmuran, dan kehormatan, sehingga dari segala yang ia inginkan, tidak ada satupun yang kurang bagi jiwanya. Jadi dia punya kekayaan, jadi dia punya kemakmuran, dia punya kehormatan. Sehingga nggak ada yang kurang dalam kehidupannya. Namun, Elohim tidak memberinya kuasa untuk menikmati semua karunia itu. Melainkan orang lainlah yang menikmatinya. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang menyakitkan. Aspek yang ketiga dalam meraih terobosan adalah melalui kitab pengkhotbah yang harus kita perhatikan. Pastikan hidup kita menerima karunia kelimpahan dan juga karunia untuk menikmatinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang hanya berdoa, Tuhan buat saya kaya. Tuhan buat saya berhasil. Tuhan buat saya terkenal. Tuhan buat saya berkelimpahan harta. Tapi tahu nggak saudara, ada banyak orang tidak bisa menikmati kekayaannya, tidak bisa menikmati kemakmurannya, tidak bisa menikmati kemasyurannya. Mau contoh, ada banyak orang-orang kaya, ada banyak orang-orang yang berhasil, rumahnya besar-besar, rumahnya mewah-mewah, hartanya berlimpah, kolam renangnya besar-besar. Tahu saudara siapa yang menikmati? Pembantu rumah tangga. Benar Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mengalami terobosan, orang-orang yang sudah banyak uangnya, dia sibuk ngurusin bisnis ke Amerika, besok ke Singapura, besok ke Brunei, besok ke Filipina, besok ke Inggris. Sehingga dia nggak ada di rumah. Dia bangun istana, dia bangun rumah. Dia nggak menikmati karunia menikmati. Dia cuma bisa memiliki karunia mencari dan mendapatkan. Tetapi tidak memiliki karunia menikmati. Ada banyak orang-orang berhasil, ada banyak orang-orang terkenal, ada banyak orang-orang sukses. Ketika dia terkenal, ketika dia berhasil, di atas dia kesepian. Di atas dia merasa feel lonely. Aduh, kayaknya saya sendirian, saya sih emang terkenal. Saya sih emang digandrungi banyak orang, tapi saya kesepian. Saya kaya raya, tapi saya nggak happy. Saya nggak pernah nikmatin tuh kolam renang saya. Yang nikmatin si Iem. Saya nggak pernah nikmatin naik mobil Lamborghini saya tuh yang pakai supir saya. Setiap hari Ferrari saya, supir saya yang pakai. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Setiap dari kita pasti ingin mengalami terobosan. Tetapi ketika saudara dan saya sudah mengalami terobosan, celakalah kita kalau kita tidak memiliki karunia untuk menikmatinya. Ada banyak orang berhasil, ada banyak orang sukses, ada banyak orang kaya. Pada akhirnya nggak bisa menikmati kekayaannya, kesuksesan, dan keberhasilannya. Siapa yang menikmati? Hanya orang-orang yang bekerja untuknya. Supirnya naik mobil-mobil bagus, pembantunya tidur di spring bed yang mewah, seluruh makanan ada. Orang kayanya kemana? Stres! Mikirin bisnis di sini, di sini, di sini, di sini, stres, saudara. Oleh karenanya saya berdoa, saudara bukan hanya meraih keberhasilan, kemasyuran, kemakmuran, dan kekayaan, tetapi juga menerima karunia untuk menikmatinya. Amin untuk firman Tuhan.